Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musni Hidayah Putri. Kali ini saya akan membuat salah satu media pembelajaran berbentuk video di mana saya akan menjelaskan materi pembelajaran sejarah Indonesia, yaitu masa reformasi tahun 1998 sampai tahun 2004. Baiklah, yang pertama yaitu masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Dari teknokrat menuju birokrat. Reformasi merupakan suatu proses berlangsungnya pergeseran dan perubahan dari suatu sistem yang kurang demokratis menuju ke arah sistem yang lebih demokratis. Kondisi ini disebabkan adanya krisis mata uang yang didorong adanya hutang luar negeri yang luar biasa besar. Kerusuhan Mei 1998 menghancurkan pusat-pusat bisnis perkotaan, khususnya di kalangan investor keturunan Cina yang memainkan peran dominan dalam ekonomi Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu menata pemerintahan baru menuju reformasi birokrasi. Langkah awal yang dilakukan B.J. Habibie dalam mengurangi permasalahan Indonesia adalah membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan di bidang politik dengan memperbarui berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada pemilu sebagaimana yang diamankan oleh garis-garis besar haluan negara. Di bidang hukum, meninjau kembali undang-undang subversi, dan di bidang ekonomi dengan mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. B.J. Habibie dengan kabinet yang dipimpinnya berhasil melakukan perubahan dan mempercepat proses evaluasioner yang cukup penting untuk menyehatkan nilai tukar rupiah yang terus merosot. B.J. Habibie mengumumkan pemisahan Bank Indonesia dari pemerintahan dengan tidak memasukkan Gubernur Bank Indonesia dalam Kabinet Reformasi Pembangunan. Nah, selanjutnya yaitu Partai Politik dan Pemilu 1999. B.J. Habibie memandang bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam membangun demokrasi. Legitimasi masyarakat sangat diperlukan dalam mengubah situasi krisis yang tidak terprediksi menjadi terprediksi. Langkah awal yang dilakukan oleh B.J. Habibie adalah memberikan kebebasan berpolitik dengan mencabut aturan perbatasan partai politik. Kebijakan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Habibie berusaha keras melakukan perbaikan. Di antaranya, yang pertama, merekapitulasi perbankan, yang kedua merekonstruksi perekonomian Indonesia, yang ketiga melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, dan yang keempat menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah 10.000. Yang kelima, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi kebebasan pers. Langkah awal kebebasan berpendapat era Habibie dari kebebasan untuk membentuk berbagai organisasi profesi. Karena menurut Habibie, kebebasan pers yang profesional merupakan pilar penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya yaitu membuka jalan kemerdekaan Timor Timur. Dalam perjanjian tripartit yang disahkan pada 5 Mei 1999 di New York, Indonesia, Portugal, dan PBB sepakat untuk menjalankan jejak pendapat. Jejak pendapat rakyat Timor Timur akan menentukan nasib mereka sendiri. Hasil jejak pendapat kemudian dilaporkan Habibie ke MPR, dan pada sidang umum MPR RI 19 Oktober 1999, dengan demikian Timor Timur resmi berpisah dari Indonesia. Gerak reformasi hukum. Reformasi di bidang hukum arahnya untuk menanggulangi krisis dan melaksanakan agenda reformasi di bidang hukum. Reformasi di bidang ini sekaligus untuk menunjang upaya reformasi di bidang ekonomi
politik, dan sosial budaya. Ditegaskan oleh B.J. Habibie bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi negara yang selama ini seakan-akan disakralkan haruslah ditelaah kembali untuk disempurnakan sesuai dengan kebutuhan zaman. Sekarang yang kedua yaitu masa Presiden Abdurrahman Wahid. Pertama, munculnya poros tengah. Pada pemilu 7 Juni 1999, PDIP keluar sebagai partai yang memperoleh suara yang paling banyak, sehingga PDIP yakin bahwa Megawati Soekarno Putri dapat merebut kedudukan presiden. Tapi terdapat penolakan Megawati untuk menjadi presiden dan membuat ketegangan semakin memuncak dan masyarakat khawatir akan terjadinya bentrok di antara kalangan bersih tegang. Menurut Amin Rais, Abdurrahman Wahid merupakan satu-satunya tokoh Islam yang bisa diterima oleh semua kalangan, sehingga akhirnya Abdurrahman Wahid menjadi presiden dan Megawati menjadi wakil presiden. Nah, selanjutnya yaitu reformasi birokrasi. Departemen yang mengalami reformasi birokrasi adalah Departemen Pekerjaan Umum. Departemen ini kemudian diubah menjadi Kementerian Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Kebijakan Abdurrahman Wahid melikuidasi Departemen Penerangan dan Sosial diiringi dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut melalui keputusan Presiden nomor 33 M tahun 1999. Tanggal 26 Oktober 1996, nama departemen ini berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP. Nah, selanjutnya yaitu resolusi dan solusi. Konflik politik di Aceh dan Papua masih belum terselesaikan. Oleh karena itu, Abdurrahman Wahid mengambil pendekatan kebudayaan untuk menyelesaikan persoalan keamanan di kedua daerah tersebut. Hal ini memungkinkan terjadinya dialog secara terbuka. Cara ini menimbulkan kelegaan di kalangan masyarakat Aceh dan Papua. Selanjutnya yaitu reformasi ABRI. Pemisahan TNI dan Polri merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi masing-masing unsur tersebut. Namun, dalam situasi tertentu, kedua kekuatan ini dapat bekerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bangsa dan negara. Kebijakan pendidikannya, penyetaraan pendidikan formal dan non-formal. Reformasi pendidikan yang diusulkan oleh Abdurrahman Wahid terletak pada otonomi dan pemetaan tugas yang berkomprehensif dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur dunia pendidikan. Di sisi lain, Abdurrahman Wahid juga berpendapat bahwa pendidikan universal bisa tumbuh di sekolah maupun di masyarakat. Selanjutnya yaitu kebijakan akomodasionis. Gagasan tentang pluralis dan pembelaan hak kaum minoritas direalisasikan dengan mencabut Impres nomor 14 tahun 1967. Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa kita hanya akan mampu menjadi bangsa yang kokoh kalau umat beragama yang berbeda dapat saling mengerti satu sama lain, bukan hanya sekedar saling menghormati. Dalam kasus komunisme, Presiden Abdurrahman Wahid melontarkan gagasan kontraversional, yaitu gagasan untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan terhadap Partai Komunis Indonesia dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Langkah kontraversi. Kepercayaan masyarakat terhadap Abdurrahman Wahid dan jajaran pemerintahannya semakin menipis seiring dengan adanya dugaan bahwa presiden terlibat dalam pencairan dan penggunaan dana yayasan dana kesejahteraan karyawan Bulog sebesar 35 miliar rupiah dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar $2 juta Amerika Serikat.
Nah, yang ketiga yaitu masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, membangun pemerintahan baru. Langkah awal Presiden Megawati menjalankan tugasnya adalah membuat kabinet gotong royong. Kabinet gotong royong memiliki 5 agenda utama, yaitu yang pertama, membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN. Yang kedua, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan. Yang ketiga, meneruskan pembangunan politik. Keempat, mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil. Yang kelima, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Nah, selanjutnya, menata konstitusi dan memberantas korupsi. Pada masa pemerintahan Megawati, upaya untuk memberantas KKN, hal ini disebabkan banyaknya kasus-kasus KKN, masa Orde Baru yang belum tuntas, dan ditambah kasus KKN pada masa pemerintahan korupsi setelah keluarnya Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Salah satu perubahan yang penting adalah terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan akan diterapkan pada pemilu tahun 2004. Selain beberapa amandemen terkait masalah hukum dan pemerintahan Presiden Megawati juga berupaya untuk melanjutkan upaya reformasi di bidang pers yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Nah, selanjutnya yaitu menata ekonomi nasional. Pada 5 September 2003, Presiden Megawati mengeluarkan Instruksi Presiden Impres Nomor 5 Tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi menjelang dan sesudah berakhirnya program kerja sama dengan IMF. Kenaikan inflasi pada Januari 2002 akibat kenaikan harga dan suku bunga serta berbagai bencana lainnya berhasil ditekan pada bulan Maret dan April 2002. Tetapi persoalan pada masa pemerintahan Presiden Megawati adalah pembayaran hutang luar negeri mengambil porsi APBN yang paling besar, yakni mencapai 52% dari total penerimaan pajak yang dibayar oleh rakyat sebesar 219,4 triliun rupiah. Misalnya yaitu masalah disintegrasi dan kedaulatan wilayah. Untuk meredam keinginan melepaskan Provinsi Nenggro Aceh Darussalam dan Papua, Presiden Megawati melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan disintegrasi dan memperbaiki persentase pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintahan pusat dan daerah di kedua provinsi tersebut. Upaya desentralisasi politik dan keuangan ini sejalan dengan struktur pemerintah di masa yang akan datang, di mana masing-masing daerah akan diberi wewenang lebih besar untuk mengelola hasil-hasil sumber daya alam dan potensi ekonomi yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu otonomi daerah. Presiden Megawati berupaya untuk melanjutkan kebijakan otonomi daerah yang telah dirintis sejak 1999. Pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam daerah untuk kepentingan masyarakat setempat. Otonomi daerah merupakan isu penting sejak bergulirnya reformasi pada 1998. Selanjutnya yaitu upaya pemberantasan KKN. Upaya Presiden Megawati dalam penegakan hukum, terutama kasus-kasus KKN besar yang melibatkan pejabat negara, belum maksimal karena kurangnya jumlah dan kualitas aparat penegak hukum, sehingga proses hukum terhadap beberapa kasus berjalan sangat lambat dan berimbas pas belum adanya pembuktian dari kasus-kasus yang ditangani. Namun, keseriusan pemerintah untuk memerangi tindak pidana korupsi
tercermin dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya yaitu politik perempuan dan penguatan pendidikan. Tujuan awal dari regulasi kebijakan di bidang pendidikan ini adalah menambah daya tampung sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kesamaan kesempatan memperoleh pendidikan bagi keluarga kurang mampu, meningkatkan relevansi dan kualitas perguruan tinggi, meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan lembaga pendidikan, serta menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Dan terakhir yaitu Pemilu 2004. Pemilu Presiden diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004, namun belum menghasilkan satu pasangan yang mendapatkan suara lebih dari 50%. Sehingga pemilu presiden diselenggarakan dalam 2 putaran. Pada pemilu presiden putaran kedua yang diselenggarakan pada 20 September 2004, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla mengungguli pasangan Megawati Soekarno Putri dan Ahmad Hasyim Muzadi.